Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 7. Sebuah balok bermasa 3 kilogram terletak pada sebuah bidang miring licin tanpa gesekan dengan sudut theta 30 derajat dan dihubungkan menggunakan tali melalui sebuah katrol, dan tali tersebut juga dihubungkan dengan sebuah pegas di ujung lain yang memiliki konstanta pegas K 160 Newton per meter. Seperti ditunjukkan pada gambar. Balok tersebut dilepaskan dalam keadaan diam. Artinya awalnya ya, kalau kita ambil di sini titik A gitu ya, dia dalam keadaan diam ya. Ya, kecepatannya atau kelajuannya sama dengan nol. Lalu ketika pegas dalam keadaan rileks juga, artinya tidak ada tarik tali yang menghubungkan pegas ini tidak tertarik, ya, istilahnya rileks saja. Lalu asumsikan bahwa katrol tidak bermassa dan licin tanpa gesekan, ditambah juga di sini bidang miringnya licin semua, tidak ada gesek ya. Nah, yang ditanyakan A, berapa kelajuan balok ketika ia telah bergerak sepanjang 10 cm menuruni bidang miring? Oke, kita tinjau di sini sudah turun sejauh D, di mana D itu adalah 10 cm dan karena dia licin. Nah, di sini konteks kita sedang mengerjakan soal ini dalam koridor atau framework usaha energi. Jadi kita sebenarnya tidak perlu istilahnya melakukan analisis melalui dinamika ya. Bisa juga sebenarnya, cuma di sini konteks kita usaha energi. Ya, jadi kita istilahnya tinjau secara semigi. Nah, di sini tali itu perpanjangan tangan dari pegas, artinya dia gaya pegas yang ya, jadi kalau kita berhubungan dengan gaya tali di sini, dia sebenarnya sama saja dengan gaya pegas ya, artinya di sini hukum Hooke, artinya gaya konservatif. Selain itu juga ada gaya gravitasi yang bekerja pada benda, itu juga gaya konservatif. Ya, artinya di sini tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda. Karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda, maka eh, energi mekaniknya itu kekal. Sehingga ketika dia sudah menuruni sepanjang 10 cm beda bidang miring, maka benda turun. Ya, istilahnya kalau kita ambil ini posisi A itu adalah di ketinggian Y sama dengan 0 gitu ya. Ya, maka posisi B itu ada di beda ketinggian ya, istilahnya beda ketinggian sebesar, oh mungkin lebih enak mungkin ya kita ambil ya, kita B, B eh, ketinggiannya di bawah ya, artinya kalau di sini 0 maka kita ambil ketinggian H, di mana kalau kita ambil ini adalah theta, maka H itu akan sama dengan Y sin theta ya. Oh kok iya sih, maksudnya ini D ya, D sin theta. Ya, di mana tetanya adalah 30 derajat, jadi setengah D lah. Tapi kita tulis saja sebagai sin theta ya, biar lebih mudah. Tapi ingat, dia B itu di bawah ya. Jadi kalau kita ambil ini 0, maka YB itu adalah minus H. Nah, artinya karena tidak ada gaya eksternal, maka perubahan energi mekanik dari A sampai B itu sama dengan 0, sehingga energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B, yang artinya energi kinetik di A ditambah dengan energi potensial di A itu akan sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Nah, karena dia balok bergerak dari keadaan diam, maka energi kinetik di A itu akan sama dengan 0. Dan karena kita ambil acuan Y, karena kita ambil titik acuan di A itu sama dengan 0, maka energi potensial di A itu akan sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita substitusikan di sini kita akan dapat persamaan 0 itu akan sama dengan energi kinetik di B itu setengah mvb kuadrat ditambah dengan energi potensial di B itu berhubungan dengan energi potensial karena gravitasi dan energi potensial karena pegas telah tertekan sejauh D juga. Karena kan tali itu menghubungkan dengan pegas ya. Karena kalau tak dia tuh belok turun sebesar 10 cm, maka pegas juga tertarik sejauh 10 cm juga. Sehingga ini akan sama dengan M dikali G dikalikan dengan H. H-nya itu minus ya, karena dia turun ke bawah ya. Atau saya masukkan saja ya YB lah ya, MG YB ditambah dengan setengah kali K kali D kuadrat. Nanti kalau kita substitusi 0 ini setengah MVB kuadrat dikurangi M kali G kali D sin theta ditambah dengan setengah K kali D kuadrat. Nah, kalau kita substitusikan nilai D dan sin theta yang ada pada soal, kita bisa dapatkan nilai V pada saat B dengan cukup mudah.
Sekarang, seberapa jauh blok tersebut bergerak menuruni bidang miring sampai dia berhenti sejenak? Nah, kalau kita tinjau satu titik lagi, di titik C, misalnya di sini, di mana ketika di kecepatan di titik C sama dengan nol, ya, dan misalnya dia sudah menempuh jarak YC, maka dengan menggunakan pendekatan yang sama, ya, energi kinetik di A ditambah dengan energi potensial di A akan sama dengan energi kinetik di C ditambah dengan energi potensial di C, maka kita bisa dapatkan, ya, kita bisa dapatkan, dicoret, juga dicoret sama dengan nol, kita bisa akan dapatkan nol akan sama dengan M kali G kali YC tambah dengan setengah kali K kali DC, ya. DC itu berarti Y, ya, atau D tambahannya lah, ya. Kita tarik sejauh berapa. Ya, jadi kita bisa dapatkan D di titik C itu akan sama dengan, eh, kalau Anda tinggal, istilah YC itu artinya ke bawah, ya. YC itu akan sama dengan DC sin theta juga. Jadi Anda bisa dapatkan DC. Lalu yang C, berapa besar dan kemana arah ke atas dan ke bawah sejajar bidang miring dari percepatan balok tersebut saat dia berhenti sejenak. Saat berhenti sejenak, ya Anda bisa lihat ketika dia turun ke bawah, maka pegas itu akan memberikan gaya pemulih arahnya ke atas dengan besar, ya, gaya pemulihnya itu K dikalikan dengan D besarnya, ya. Nah, lalu gaya yang menyebabkan dia turun ke bawah itu adalah Fg yang turun ke bawah, ya. Fg Fg atau turun ke bawah saya tulisnya mungkin Fd, ya. Atau itu adalah Fg atau M kali G sin theta. Nah, kalau Anda substitusi nilai K dengan D, ya, dengan DC, ya, berarti, ya. Anda bisa perbandingkan di sini, ya. Ketika FP lebih besar dibanding FD, maka percepatannya arahnya ke atas. Jika FD lebih besar dibanding FP, maka percepatannya ke bawah. Nah, disinilah untuk D Anda bisa jawab sendiri. Ya, itulah pembahasan untuk nomor 7.